إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. Al-ayat. Yang saya hormati ibu dan bapak, keluarga calon mempelai perempuan dan juga calon mempelai laki-laki, saksi juga petugas dari KUA Kecamatan Mandarajati, juga hadirin yang insya Allah berbahagia pada kesempatan kali ini, terutama bagi Ananda, Dery dan juga Anissa yang akan melakukan salah satu di antara momen yang langka dari kehidupan setiap manusia, momen yang sangat diharapkan oleh banyak jutaan orang yang belum tentu mempunyai kesempatan yang sama, momen yang mungkin sama bisa melakukan tapi dengan dukungan suasana yang belum tentu sama dengan kebahagiaan yang kalian rasakan. Di Cicaheum banyak laki-laki, demikian pula di Indramayu banyak perempuan-perempuan. Tetapi dari Indramayu ke Cicaheum kalian berjodoh atas takdir dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka layaklah pada kesempatan kali ini kalian mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat karunia-Nya, ya insya Allah kalian telah ditentukan pada waktu ini di Lauhil Mahfuz dulu insya Allah berjodoh dan akan menjadi suami dan istri. Yang kedua, kalian tidak lahir tidak mempunyai siapa-siapa. Kalian lahir atas wasilah seorang ayah dan seorang ibu. Ayah dan ibu kalian yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala telah berhasil mendidik kalian, membesarkan kalian hingga mungkin sebenarnya pada kesempatan kali ini telah selesai beban dan tugas tanggung jawab mereka. Bahkan laki-laki telah terlebih dahulu mencapai kedewasaannya ketimbang perempuan. Perempuan yang akan diberikan amanahnya, pendidikannya, perlindungannya, nafkahnya akan ditanggung di beban pundak yang insya Allah hari ini berani mengucapkan akad menjadi status seorang suami. Ananda Dery setingkat Nabi Ibrahim alaihi salam saja, beliau masih meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak dan istri yang menenteramkan mata, yang menenteramkan hati, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau setingkat Nabi saja masih memohon doa pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita?
Kalau setingkat Nabi saja masih memohon doa kepada Allah dibantu untuk menjadikan anak dan istrinya qurrata a'yun, maka ini menunjukkan adalah suatu perkara yang berat, suatu perkara yang harus diperjuangkan, suatu perkara yang memang harus dipikul, tetapi dengan berat dan harus diperjuangkan menandakan ini adalah perkara yang berharga. Banyak yang menikah tapi belum tentu mencapai qurrata a'yun ini. Banyak yang sudah menikah tetapi belum tentu mencapai ketenangan, sakinah, belum tentu rahmah, dan juga belum tentu mendapatkan mawaddahnya. Maka mencontoh pada Rasulullah SAW, Ananda Dewi, kewajiban yang harus Ananda tanggung, yang akan dipindahkan dari insya Allah ayah kandung Anissa. Satu adalah kewajiban untuk memberikan nafkahnya. Nafkah yang pertama adalah nafkah yang sifatnya jismiyah, badaniah. Para ulama mengatakan setidaknya ada 3 nafkah yang harus engkau berikan. Satu, nafkah untuk badannya, keperluan makan, kemudian keperluan pakaian, kemudian juga papan dan yang lainnya. Yang kedua adalah nafkah batinnya, nafkah emosionalnya, dan yang ketiga adalah nafkah, kata para ulama, seperti nafkah untuk dandan dan bersoleknya. Maka ini yang pertama yang Rasulullah SAW ajarkan. Tanggung ini. Jika engkau tidak bisa menanggungnya, maka Rasul lebih baik menyarankan pisahkan saja dia, kalau engkau sudah tidak lagi mau menanggung untuk nafkahnya. Dalam nafkah lahir ini kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW tidak berlebihan, tapi juga tidak kikir, tidak pelit, tetapi juga tidak boros. Harus iktisad di dalam memberikan nafkah, sehingga mendidik kepada istrimu nanti bahwa hidup terkadang ada dan hidup terkadang juga tidak ada. Mendidik pada istrimu bersiap menerima engkau ketika berada, ketika mempunyai keleluasan rezeki, juga di dalam ketika mendapatkan kesempitannya. Nafkah yang kedua adalah atau yang emosional, sifatnya adalah perasaan, di mana ini yang paling menonjol bagi seorang perempuan. Emosional ini dididik melalui didikan engkau untuk berbagus akhlak kepada dia. Berbagus akhlak kepada seorang perempuan tidak cukup dengan hanya tidak melakukan kekerasan kepadanya, tidak memberikan kemadorotan kepadanya, tidak berkata yang kotor kepadanya, tapi memperbagus akhlak bersama seorang perempuan harus mewaspadai menghilangkan akhlak-akhlak yang jelek dari istri, akhlak-akhlak yang tidak baik bagi istri. Bagi seorang laki-laki itu tidak cukup membiarkan istrinya tidak melakukan kemadorotan, tidak melakukan kemaksiatan, tapi dia harus dididik, diatur, dididik, dibimbing untuk melakukan kebaikan. Bagaimana caranya? Rasulullah SAW mengajarkan dengan beberapa hal. Salah satunya Rasulullah SAW senang memuji istrimu. Pujilah dia dari kecantikannya, pujilah dia dari kemanjaannya, pujilah apa yang dia buat dan persembahkan untuk dirimu. Kemudian juga bermainlah bersamanya, bercandalah, bersendaguraulah kepadanya. Jangan engkau mencari teman untuk bercanda, bersendagurau kepada orang lain, sementara istrimu tidak mendapatkan perhatian. Kemudian juga Rasulullah SAW bahkan terkadang beliau bermain, berlomba bersama istrinya sendiri. Maka itu yang membuat hati seorang perempuan itu akan lebih bersih. Ketika engkau sudah membersihkan hatinya, akan mudah engkau mengarahkan terhadap apa yang engkau kehendaki. Dan yang ketiga, engkau juga harus bertanggung jawab mendidik ilmunya.
Karena seorang perempuan juga mempunyai hak dan kewajiban mendapatkan ilmu dari suaminya. Ia akan bertanya bagaimana tentang hukum haid dan nifasnya. Ia akan bertanya bagaimana tentang hukum anu dan hukum anu. Kalau engkau sebagai pemimpin tidak memberikan penjelasan kepadanya, maka biarkanlah, izinkan dia untuk mencari ilmu kepada orang lain, bertanya kepada alim ulama. Tapi yang lebih baik juga menghindari dari khalwat, menghindari dari interaksi yang kurang sesuai dengan ajaran agama. Akan lebih baik jika engkau yang menjawab. Oleh karena itu tidak akan mungkin engkau bisa memberikan ilmu kepada istrimu kalau engkau tidak menambah ilmu untuk dirimu sebagai kepala rumah tangga. Kalau dari tiga ini, dari kebutuhan yang sifatnya ilmu, kebutuhan yang sifatnya emosi, dan kebutuhan yang sifatnya fisik, mana dulu kira-kira yang akan lebih didahulukan? Maka dahulukanlah ilmu. Karena dengan ilmu, ketika ada, dia tidak akan menjadi stres, depresi. Ketika ada pun dia tidak menjadi sombong. Ketika dia didahulukan fisiknya, makannya, kekenyangan akan membawanya kepada kemalasan. Kemudian juga harta akan membawanya kepada keterlenaan. Demikian pula emosinya, kau bawa jalan-jalan, engkau bawa bermain kepadanya, tetapi engkau tidak membebaninya, tidak membawanya dengan ilmu agama, maka itu hanya membawa kepada sesuatu yang membawa kepada kelalaian. Ajarkan ilmu dulu. Kalau ilmu sudah dia dapatkan, maka dia akan senang. Kalau dia sudah senang, sekecil apapun makanan, sekecil apapun rezeki yang engkau berikan, dia akan menerima dengan ikhlas. Bismillah ananda diri. Insya Allah setelah akad nanti engkau akan menjadi seorang suami, dan engkau Anissa insya Allah akan menjadi seorang istri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merestui pernikahan kalian dan mengumpulkan kalian dalam kebaikannya, yang seperti bagaimana Rasulullah ajarkan dalam mendoakan seorang yang telah menikah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada